Intinya harus ikhlas memaafkan semuanya. Nah, ini kita harus perhatikan Kak, kalau misalkan ada kata harus, ya harus ikhlas. Harus itu biasanya secara internal sebenarnya kita nggak mau, tapi kita diharuskan untuk melakukannya. Misalnya contohnya, saya harus ngantar istri saya ke pasar. Sebenarnya internally, oh saya nggak mau ngantar istri saya ke pasar. Ya, jadi ketika masih ada keharusan, artinya sebenarnya kita belum menemukan keselarasan. Kalau misalkan di cognitive distortion pattern, ya harus itu ada shouldness di situ. Ya sebenarnya itu adalah pattern dari cognitive distortion. Jadi kalau misalkan kita masih dalam tahapan harus memaafkan, makanya banyak orang yang sudah memaafkan, sudah mengampuni, nyangkanya seperti itu. Padahal sebenarnya masuk dalam fasenya cognitive numbing. Ya di saat sebenarnya dalam hatinya belum selaras. Dalam hati masih sebenarnya marah, masih sama kesel, masih benci, masih marah, tapi ya masih kecewa. Tapi saya harus menerima keadaan, saya harus memaafkan semuanya, saya harus menerima semuanya, saya harus berdamai dengan ini semua. Nah, keharusan-keharusan ini yang bikin kita masuk dalam fase cognitive numbing, dan cognitive numbing bikin kita jadi nggak bisa masuk ke liberation. Sangat-sangat sulit ya. Jadi mungkin ada keadaan tertentu yang tiba-tiba bisa liberate gitu, tapi itu sangat-sangat butuh waktu yang panjang. Terus juga seringkali jatuhnya sebenarnya di cognitive numbing. Ya, tapi kalau mau di liberate, kita harus beresin dulu apa semua yang kayak bikin kita jadi marah sama orang ini gitu. Dia pernah bersalahnya kenapa, itu kita beresin, uraikan, sehingga begitu masuk ke liberation phase-nya benar-benar kosong banget, jadi nggak ada beban lagi, sehingga nggak perlu dimaafkan pun nggak, ya kayak nggak perlu kita usahakan untuk ikhlas. Ya, ikhlas itu sesuatu yang gimana ya, harus ikhlas. Ya begitu sih, sulit dijelaskan ya. Jadi intinya bukan dari keharusan, tapi karena dari keikhlasan, karena buat dia sama sekali bukan masalah lagi. Ya sulit memang untuk dijelaskan. Kayak kalau ditanya gimana sih ngejelasin liberation phase, Anda harus ada di sana. Sama kayak kalau makan cabai ya. Jadi kalau misalkan cabai itu kita makan pedes, terus suruh ceritain ke orang gimana sih rasanya cabai pedes, tapi dia nggak pernah makan cabai seumur hidupnya dia. Gimana cara kita jelasin ya? Ya susah, paling gampang nih kamu makan cabainya. Nah, jadi liberation phase itu sesuatu yang sulit memang untuk dijelaskan, lebih mudah untuk dirasakan sendiri. Makanya kalau session biasa udah saya suruh langsung rasain aja, karena kalau saya cuma ceritain doang panjang kali lebar orang yang nggak ngerti. Ketika dia masuk ke dalam phase-nya sendiri dan ngerasain liberation-nya, beban emosinya hilang dari tubuh mereka, itu langsung ringan banget ya. Dan maafnya itu kayak datang sendiri gitu aja, muncul tanpa harus dimaafkan, tanpa harus diikhlaskan. Kenapa kita punya pikiran negatif di dalam diri kita yang terus-menerus muncul? Nah, ini adalah patternnya yang namanya cognitive distortion. Saya udah pernah bahas di video sebelumnya, silahkan Anda cek ya, ada terkait dengan cognitive distortion. Dan Anda bisa cari juga di Google, ada banyak sekali patternnya cognitive distortion yang bisa Anda pelajarin. Nah, basically cognitive distortion adalah sebuah beban mental yang muncul karena beban emosi. Dia muncul di kepala nih, tembakin banyak false information. Jadi informasi-informasi yang salah bikin kita jadi punya pikiran negatif yang selalu kayak berprasangka buruk atau lain-lainnya, karena ada beban mental yang kita miliki terhadap hal itu. Nah, kenapa ini bisa muncul? Biasanya adalah karena kejadian misalnya sesuatu yang membahayakan, hampir mati. Nah, itu seringkali jadi mikirin skenario terburuk terus. Jadi akhirnya negatif terus mikirnya. Kalau misalkan nanti begini gimana, nanti begitu gimana, terus-terusan kepikiran terus-menerus. Karena kita harus merasa aman. Bagaimana kita merasa aman? Dengan kita jaga, kita mikirkan semua skenario terburuk yang ada, supaya kita tahu nih, just for sure bahwa I'm gonna be okay. Nah, jadi itu adalah bawah sadar kita karena trauma masa lalu yang terkait dengan hampir mati. Nah, yang berikutnya seringkali juga karena kerugian besar yang pernah dialami. Misalnya contoh, waktu investasi, salah investasi, akhirnya sampai loss-nya banyak sekali, yang akhirnya sampai benar-benar bikin jadi stres banget. Kita jadi takut, kita nggak boleh bikin salah. Karena kita nggak boleh salah, akhirnya kita jadi benar-benar berhati-hati sekali. Kita harus selalu mikirkan semua skenario terburuk dalam hidup kita, supaya kita nggak ngalamin kerugian yang sama lagi. Nah, sama serupa juga ketika kita pernah dimarahin atau dipukulin yang terlalu ekstrim. Misalnya keluarga kita dulu, orang tua sering marahin. Saya pernah dulu waktu lagi dimarahin gitu ya,
lagi pas parah-parahnya sama mama saya dijambak, terus kepala saya dimasukin ke dalam toilet. Ya, waktu itu mungkin mama saya lagi nggak tahu lagi terbeban kayak gimana gitu ya. Jadi dia lakukan itu. Padahal sehari-hari mama saya sangat baik sekali. Cuman ada momen-momen tertentu yang saya masih ingat sekali, benar-benar nggak bisa lupa ketika dilakukan seperti itu. Ya, untung sekarang saya ngerti bagaimana cara ngebuang bebannya. Jadi saya udah lepas dari beban itu. Jadi I love my mom, ya, truly from the deepest of my heart gitu ya. Aku sayang banget sama dia. Jadi nggak ada bebannya sama sekali lagi terkait dengan hal itu. Jadi ketika ingat lagi pun nggak ada ke-trigger apa-apa. Tapi kalau kita nggak tahu cara buang bebannya, begitu kita ingat kayak gitu langsung rasanya masih nyes, itu berarti masih ada rasa yang negatif. Ya, jadi ketika kita pernah ngalamin sesuatu kejadian yang kayak gitu, biasanya kita jadi trauma banget kan bawah sadar kita. Nah, kita nggak mau lagi kejadian kayak gitu. Jadi apa yang kita lakukan? Kita nggak mau sampai bikin kesalahan lagi. Jadi kita harus benar-benar berhati-hati sekali dalam kehidupan. Nah, jadi ada berbagai penyebabnya. Ini tadi salah tiga contohnya ya. Tapi ada bisa banyak variabel yang menyebabkan kita selalu berpikir negatif. Nah, ada caranya untuk menelusurinya. Ya, jadi kita ada langkah-langkahnya untuk ngebuangnya. Nah, coba cek langkah melepas. Ya, siapa tahu itu bisa membantu memberikan pencerahan kepada Anda. Mungkin nggak menjelaskan semuanya secara detail tentunya, ya, karena belajarnya aja butuh waktu yang sangat lama. Tapi semoga itu bisa membantu. Oh, ternyata begini loh caranya. Thank you, semoga membantu ya.